Gugatan paslon Pilkada Nabire pasangan Martinus Agus disidangkan Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 menggelar sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Bupati Kabupaten Nabire tahun 2024. MK menyidangkan perkara nomor 252/PHPU _BUP _datar Romawi 23/2025 dengan pemohon Martinus Adi dan Agus Suprayitno dengan kuasa hukum masing-masing Petrus Ohi Timur, Ricardos C. Permadi, dan Rahmat Suhadi. Sidang perkara nomor 252/PHPU _BUP _datar Romawi 23/2025 beragendakan mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu serta pengesahan alat bukti para pihak. Berikut cuplikan sidang gugatan yang diajukan paslon nomor urut 1 Pilkada Nabire, Martinus Adi dan Agus Suprayitno. KPU Nabire, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Namun sebelumnya mohon izin, ada bukti yang kami mohon izin Yang Mulia apabila diperkenankan untuk ditampilkan Yang Mulia. Apakah di awal sebelum kita mulai jawaban, apakah setelah selesai? Bukti. Betul. Ada kaitannya apa kok bukti ditampilkan di sini? Ada kaitannya Yang Mulia, karena ini kan tayangan video untuk menggambarkan adanya intervensi terhadap penyelenggara dan pemilih. Yang satu lagi menyangkut prinsipal pemohon kami yang datang ke TPS melakukan keberatan seperti itu. Berapa menit itu? Tidak sampai 3 menit Yang Mulia, ini durasi pendek. Apabila Yang Mulia diizinkan nanti di awal. Kalau ditayangkan, kalau kita anggap cukup di stop ya. Baik Yang Mulia, itu cuman. Ya, dulu aja, keterangannya dulu. Baik Yang Mulia, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, kami akan membacakan jawaban termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire terhadap pemohon dengan perkara nomor 252 yang dimohonkan oleh Martinus Adi dan Agus Suprayitno, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2024 nomor urut 1. Dengan hormat, di sini ada Ibu Sarlota Nelsi Marta Wartanoy selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Nabire memberikan surat kuasa khusus nomor 1 kepada kami, saya sendiri Budi Rahman SHMH, kemudian ada Abdul Haris SH, ada Unoto Dwi Yulianto SHMH, Ruli Nopian SHMH, kemudian ada itu dianggap dibacakan. Baik Yang Mulia. Dalam eksepsi mengenai kewenangan mahkamah ada 3 eksepsi Yang Mulia kami sampaikan. Ya. Pada pokoknya permohonan pemohon mengenai penyalahgunaan wewenang oleh petahana dengan melibatkan kepala distrik, kepala desa, ASN, pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, mobilisasi massa dan pelanggaran politik uang. Terhadap pelanggaran demikian, seyogianya pemohon melaporkan kepada Komite ASN, Bawaslu atau Kabupaten Nabire atau DKPP Yang Mulia. Itu terkait dengan kewenangan mahkamah. Ya. Kemudian yang kedua, tentang kedudukan hukum. Jadi di Nabire ini ada 2 pasangan calon Yang Mulia. Yang pertama adalah Pak Martinus Adi dan Agus Suprayitno sebagai pemohon. Perolehan suaranya itu 43936. Kemudian ada Bapak Mesak Magai, SOS MSI, dan Burhanuddin P selaku pihak terkait. Perolehan suaranya 73.049. Jadi jumlah suara sah di Kabupaten Nabire adalah 116.985 suara. Kemudian terkait dengan selisih suara pemohon dengan pihak terkait, itu ada 29.113 suara. Jadi apabila kami presentasikan Yang Mulia itu 24,88%. Sementara ambang batas 2%-nya itu adalah 2.339. Artinya berdasarkan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang 10 2016, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
Dengan demikian, selisih antara suara termohon dengan pihak terkait sangat tidak signifikan, sangat jauh dari maksimal ambang batas, karena mencapai Ya, itu 24,8%. dianggap dibacakan. Baik Yang Mulia. Kemudian permohonan pemohon tidak jelas. Pemohon tidak menjelaskan secara rinci kesalahan hasil perolehan suara menurut termohon dan tidak menjelaskan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon. Disharmonis, yang kedua disharmonis antara posita dan petitum. Dalam petitum tidak jelas sumber perolehan suara pemohon. Itu dalam persidangan yang lalu sama Yang Mulia Prof. Eni ditanyakan, tiba-tiba suara itu berpindah Yang Mulia. Ya. Berdasarkan uraian yang jelas dan gamblang tersebut, sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, yang diamatkan oleh pasal 2 ayat 4 Undang-Undang 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman, maka kami mohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela atau dismisal terhadap permohonan akuo sehubungan adanya eksepsi tersebut tanpa harus menunggu hingga pemeriksaan pokok perkara. Mohon izin Yang Mulia, sekarang kita akan masuk ke dalam pokok permohonan. Namun sebelumnya saya akan gambarkan bahwa Nabire ini terdiri dari 15 distrik, kemudian ada 81 desa dan 317 kita TPS. sudah punya gambaran itu, tadi kan Nabire sudah dianu. Baik Yang Mulia, jadi di 15 distrik itu pemohon juga kalah telak Yang Mulia. Ya. Kemudian ada 5 isu yang disampaikan dalam permohonannya oleh pemohon. Pertama terkait penyalahgunaan wewenang petahana, yang kedua pelibatan kepala distrik, kepala desa ASN di Kabupaten Nabire, kemudian yang ketiga pelanggaran yang dilakukan penyelenggara, kemudian terkait dengan mobilisasi massa dan terkait dengan money politik. Baik, mohon izin saya akan tanggapi permohonan pemohon yang pertama. Mengenai penyerahan uang senilai 1 miliar secara simbolis dan bantuan pribadi senilai 100 juta rupiah kepada panitia pembangunan gereja Immanuel Kota Lama Nabire adalah sebagai bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Nabire yang sudah dialokasikan sebelum Bupati mengambil cuti. Dan sumbangan sudah diberikan, namun pada saat pihak terkait melakukan kunjungan ke gereja, panitia pembangunan gereja Immanuel Kota Lama Nabire berinisiatif membuat papan ucapan terima kasih atas pemberian sumbangan Bupati. Jadi sebelumnya sudah diberikan sumbangan itu. Kemudian termohon tidak menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nabire perihal pelanggaran yang dilakukan atas penyerahan uang dimaksud. Yang kedua, bahwa terkait bantuan pribadi senilai 100 juta rupiah, termohon tidak menerima tembusan ataupun rekomendasi serta putusan dari Bawaslu Kabupaten Nabire perihal pelanggaran tersebut. Bahwa atas pemberian bantuan yang dilakukan oleh pihak terkait telah dilaporkan oleh pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Nabire dengan tanda bukti pelaporan nomor 01 dan seterusnya, Yang Mulia, dianggap dibacakan. Bawaslu Kabupaten Nabire memutuskan kajian dengan kesimpulan laporan temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan. Rekomendasi menghentikan laporan temuan. Kami lampirkan dalam bukti T21 Yang Mulia. Ya. 4. Bahwa atas pemberian SKK 2 kepada honorer yang dilakukan oleh pihak terkait telah dilaporkan oleh pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Nabire dengan tanda bukti pelaporan nomor 008 dan seterusnya pada tanggal 30 November 2004 dengan kajian status laporan dihentikan sebagaimana pemberitahuan tentang status pelaporan temuan tanggal 3 Desember 2024. Oke, sudah kami lampirkan buktinya Yang Mulia. Bahwa dalil pemohon dari halaman 9 sampai dengan halaman 13, angka 1 sampai dengan angka 16, yang pada pokoknya mendalilkan mengenai adanya pelanggaran pasangan calon nomor urut 2 dengan melibatkan kepala distrik atau camat, kepala desa, serta ASN di Kabupaten Nabire adalah dalil yang tidak berdasar. Karena penanganan keterlibatan kepala distrik dan kepala desa serta ASN serta perangkat kampung sebagaimana dimaksud tersebut di atas adalah bukan merupakan kewenangan KPU Kabupaten Nabire untuk memberikan jawaban. Namun demikian, kami termohon dapat memberikan informasi bahwa termohon tidak pernah menerima adanya informasi resmi atau tembusan dari Komite ASN atau Bawaslu Kabupaten Nabire berkaitan dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kepala distrik atau camat, kepala desa serta ASN sebagaimana dalil pemohon. 6. Bahwa keterlibatan kepala distrik, kepala desa dan ASN serta perangkat kampung dan sebagainya dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Nabire telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Akan tetapi, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Bahwa atas dugaan keterlibatan kepala distrik, kepala desa, ASN serta perangkat kampung dan sebagainya dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Nabire
sebenarnya telah dilaporkan oleh pelapor Bawaslu Provinsi Papua Tengah, akan tetapi laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Jadi sudah ada kajian yang mulia, dengan hasil laporan pemohon dihentikan. Kemudian 7, dalil kami juga lampirkan dalam bukti T21, yaitu kumpulan pelaporan pemohon terhadap kami termohon. 7, dalil mengenai DPT ganda di 9 distrik. Dari 15 distrik, orang yang sudah meninggal, orang yang kuliah pindah di luar Nabire, orang yang terdaftar lolos menjadi anggota TNI Polri, warga di bawah umur melakukan pencoblosan. Dalil pemohon pada halaman 13 angka 2, dalil tersebut tidak benar dan tidak jelas. Pemohon hanya menyebutkan nama distrik dan jenis dugaan pelanggaran serta jumlah orang tanpa menyebutkan nama desa dan TPS tempat terjadi dugaan pelanggaran, sehingga termohon tidak dapat melakukan pencermatan dokumen sebagai bahan klarifikasi atau jawaban kami. Terlebih lagi di daerah Nabire, khususnya di Papua Tengah pada umumnya terdapat banyak nama yang sama. Hal tersebut sesuai dengan suku atau marga atau farm. Berikut termohon sampaikan rekapitulasi pengguna hak pilih di tingkat kabupaten dan pemilihan bupati dan wakil bupati Nabire tahun 2024. Sini ada jumlah DPT-nya 119.365, kemudian jumlah pemilih pindahan ada 62, jumlah pemilih tambahan menggunakan hak pilihnya itu ada 692. Jadi total jumlah pengguna hak pilih itu 120.119. Kemudian kami juga ini kan tabel ini yang mulia, tabel mengenai data pemilih itu bantahan terhadap dalil pemohon terkait DPT ganda, orang meninggal, pindah domisili. Jadi data yang pemohon sajikan itu belum final yang mulia, ini data kami yang final. Kemudian 8, bahwa pemohon pada halaman 15 angka 3 mendalilkan Ketua PPD Distrik dan Komisioner KPU Kabupaten Nabire memfasilitasi tim pemenangan paslon nomor urut 2 dengan memberikan akses terlebih dahulu naik helikopter pada penerbangan pertama ke distrik Dipa adalah tidak benar. Penjelasan termohon yang mulia bahwa untuk dapat melakukan pendistribusian logistik dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Nabire sebagai persiapan secara umum dilakukan rapat koordinasi dengan Forkopimda dengan KPU Kabupaten Nabire yang diselenggarakan pada tanggal 23 November 2024. Kemudian bahwa dalam pertemuan tersebut pada akhir pembahasan disampaikan adanya penolakan dari warga untuk dilakukan distribusi. Jadi bukan untuk dilakukan pemilihan yang mulia, tapi penolakan untuk distribusi logistik pilkada di distrik Dipa dan distrik Menau dengan menggunakan helikopter. Hal ini merupakan dampak dari pendistribusian logistik yang dilakukan pada saat penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 14 Februari 2024 yang mengakibatkan rusaknya bangunan rumah warga dan gereja. Jadi helikopter datang itu atap pada terbang ya mulia. Kemudian yang mengakibatkan rusaknya bangunan rumah dan gereja sebagai dampak pendistribusian logistik yang dilakukan dengan menggunakan helikopter. Bahwa atas penolakan tersebut dalam rapat koordinasi memutuskan untuk memanggil Kepala Distrik Dipa dan Distrik Menau untuk dapat mendampingi penyelenggara pilkada untuk mendistribusikan logistik, sekaligus memberi ganti rugi terhadap rumah warga yang rusak akibat pendistribusian logistik pada saat Pilpres, termasuk gereja juga yang mulia. Kemudian bahwa pada saat akan dilaksanakan pendistribusian terhadap logistik pilkada 2005 bertempat di Bandara Doa Turure, rombongan yang terdiri dari Ketua KPU Kabupaten Nabire, Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan, kemudian Komisi Divisi SDM, Sosialisasi, dan Parmas, kemudian ada juga Sekretaris KPU Kabupaten Nabire, Tim Supervisi KPU RI dari Biro Logistik, kemudian ada Dandim juga, Dandim 1705 Nabire, dan anggota Polres Nabire, beserta Komisioner Bawaslu Kabupaten Nabire bersama Kepala Distrik Dipa dan Distrik Menau. Bahwa pada dalil pemohon yang menyatakan Ketua PPD Distrik dan Komisioner KPU Kabupaten Nabire memfasilitasi tim pemenangan paslon nomor urut 2 adalah dalil yang tidak benar dan keliru. Faktanya, tidak ada satupun tim pemenangan dari paslon tertentu yang diberikan akses terlebih dahulu menaiki helikopter tersebut, kecuali rombongan penyelenggara pemilu dan Kepala Distrik Menau serta Kepala Distrik Dipa. Bahwa dampak yang ditimbulkan dari peristiwa di atas, warga yang semula menolak pendistribusian logistik dengan helikopter akhirnya menerima pendistribusian logistik, sehingga pelaksanaan pilkada di distrik Dipa dan distrik Menau berjalan lancar. Bahwa atas kejadian tersebut, Bawaslu Kabupaten Nabire tidak mendapatkan laporan secara resmi, sehingga tidak ada kajian dan tidak ada rekomendasi terkait dengan peristiwa dimaksud. Dan kejadian tersebut
tidak masuk dalam kategori pelanggaran pemilu, maka laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dan patut dikesampingkan. 9. Mengenai dalil pemilih yang melakukan pemungutan suara dengan cara merobek foto bagian kepala, tidak dengan menggunakan alat coblos yang disediakan KPU, dan terjadi di hampir di seluruh TPS Kabupaten Nabire, di mana kertas suara yang dirobek gambar nomor 2 diduga digunakan sebagai bukti pencoblosan untuk mendapatkan pembayaran adalah tuduhan yang tidak benar. Pemohon tidak menjelaskan terjadi di distrik atau kelurahan atau desa dan TPS mana pelanggaran tersebut terjadi, sehingga kami tidak dapat memberikan jawaban yang fokus terhadap dalil akuo. Dalil anak-anak yang belum memiliki hak memilih melakukan pencoblosan berulang kali di TPS 3 Kampung Air Madidi. Terhadap dalil demikian, kami memberikan jawaban bahwa dalil tersebut tidak benar, karena faktanya video yang beredar yang menggambarkan adanya anak kecil yang memilih di TPS 3 Kampung Air Madidi adalah video yang rekayasa yang dibuat beberapa hari setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan. Bahwa faktanya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 Kampung Air Madidi berjalan lancar. Tidak ada keberatan dari saksi paslon nomor 1 dan nomor 2 disaksikan oleh Panwas hingga TPS, dan tidak ada kejadian khusus di mana semua saksi paslon menandatangani form C hasil. 11. Dalil dugaan KPPS bukan warga setempat dan dugaan telah terjadi penyalahgunaan form C pemberitahuan atau C6 oleh ketua dan anggota KPPS, di mana warga setempat yang terdaftar dalam DPT tidak mendapat surat pemberitahuan bahwa form C atas nama almarhum Albert Marcelino Waroy telah digunakan oleh orang lain. Itu dari permohonan halaman 17 angka 6. Ya. Bahwa dugaan tersebut tidak benar dan tidak jelas. Pemohon tidak menyebutkan di TPS dan kelurahan mana serta siapa KPPS yang diduga bukan warga setempat tersebut. Ya, itu yang lain selebihnya sudah dianggap dibacakan. Baik, Yang Mulia. Ya. Terus itu yang mau diputar apa itu? Kalau Yang Mulia sudah menangkap poin Ya, ini, sudah. yang minta kami putar adalah bukti bukti baru Yang Mulia T28. T28 Ya. itu Itu menjelaskan sudah adanya diserahkan? baik Yang Mulia. Buktinya sudah diserahkan? Mohon izin sudah diserahkan Yang Mulia. Sudah. Kapan itu? Oke. Ya. Di mana? TPS 28 Yang Mulia, itu PD ini menjelaskan adanya intervensi pendukung paslon nomor 1 dalam pelaksanaan PSU di TPS 11 Siliwini. Ya, coba diputar sebentar kita lihat. Baik Yang Mulia, ini sudah ada tayangannya. Mohon izin. Ya, kalau sudah cukup. Baik, mohon izin Yang Mulia. Itu dijelaskan gimana itu? Jelaskan sedikit. Ini di TPS, terjadi di TPS 11 di Siliwini. Jadi ini menjelang sore Yang Mulia. Ya. Jadi karena masa semakin banyak, akhirnya penyelenggara atas pemberian rekomendasi secara lisan harus diamankan. Kotak suara diamankan ke distrik Nabire karena hari juga penerangan pencahayaan Itu kurang. terjadi di lokasi mana? TPS berapa? TPS 11 Yang Mulia. TPS 11 Iya, di Siliwini. distriknya? Jadi ada distrik Oke. Nabire Yang Mulia. Ya. Jadi di situ kan di dalil pemohon itu katanya tidak ada C hasil. Jadi karena situasi tidak memungkinkan dan penerangan kurang, masa semakin banyak, akhirnya dibantu oleh aparat kepolisian diamankan suara itu ke distrik Nabire. Kemudian di sini suara dimasukkan langsung masuk ke dalam sirekap. Jadi baru mengisi halaman 1 dan halaman 3 karena tidak memungkinkan untuk keselamatan Yang Mulia, akhirnya digeser suara itu. Jadi penyelenggaraannya berjalan dengan baik dan benar Yang Mulia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada satu lagi Yang Mulia, itu video di T13 Yang Mulia. Itu kurang dari 2 menit Yang Mulia videonya. T berapa? T13 Yang Mulia. 13 coba. Ya. Surat KPU Kabupaten Jadi ini hampir sama ini. diabaikan Ini sama oleh itu. Bupati Nabire dan tetap mengeluarkan surat keputusan KPU nomor 233. Ini sama kan sama yang tadi itu? Ini rekaman saya yang tadi Yang Mulia. Bukan ini. Ini yang sama ini yang tadi.
Bukan yang mulia. Jadi begini di video T13 ini, jadi paslon nomor urut 1 Pak Martinus, beliau datang ke TPS 3 dan berkeberatan karena kenapa lokasi TPS 3 itu berdekatan dengan rumah Lurah Siriwini. Padahal setiap penyelenggaraan TPS-nya selalu di situ yang mulia. Kami sudah sampaikan buktinya. Jadi itu sebenarnya, tapi secara umum terhadap pemilihan tidak ada keberatan dari saksi paslonnya. Hanya beliau 30 menit ini berjalan, datang keberatan. Jangan ke TPS itu di situ. Itu yang mulia. Oke. Buktinya sudah kami serahkan juga sebetulnya yang mulia. Itu sebelumnya. Itu yang bukti T13. Betul yang mulia. Oke, terus. Kalau yang tadi T28. Ya. Baik. Sekarang ada lagi? Ada lagi yang mulia, ini saya teruskan jawabannya atau yang mulia sudah cukup Sudah menarik cukup. kesimpulan Sudah dari cukup. ini? Baik, terima Ya. kasih kalau yang mulia sudah menarik kesimpulan. Karena di sini kan ada 5 PSU yang mulia, 1 untuk gubernur di OYH dan 4 di Kabupaten Nabire. Ya. Dan itu secara keseluruhan penyelenggara sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar yang mulia. Tidak ada rekomendasi yang tidak dijalankan. Rekomendasi dari, mungkin bisa dikonfirmasi sama Pak Ketua tadi kalau ada saya lihat. Ya, itu ada ada rekomendasi untuk PSU Ada di Di mana di saja? 5 yang mulia. di 5 TPS. Betul. 5 TPS itu di mana saja? Baik yang mulia. Sebentar. Ini kami sudah lampirkan di sini yang mulia. Di bukti kalau Ya, susah bukti carinya T30 yang mulia. T30. Iya, pemungutan suara ulang atau penghitungan suara. Itu suara-suara apa itu tidak senonoh itu? Iya, nggak tahu yang mulia itu. Baik, mohon izin, ini di berita bukti T30, penetapan hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang pada pemilihan serentak 2024 di Kabupaten Nabire untuk distrik Nabire, Kelurahan OYH TPS 7, kemudian Kelurahan Karangmulia TPS 12, Kelurahan Siriwini TPS 9 dan 11, dan Kelurahan Karangtumaritis TPS 9. Oke. Jadi terhadap semua rekomendasi sudah kami jalankan yang mulia. Oke, nanti Selebihnya dihentikan pelaporan pemohon. kita cek ke Bawaslu. Silakan petitumnya. Baik, mohon izin saya sampaikan petitumnya yang mulia. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan seluruh eksepsi termohon. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire nomor 580 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2024 tertanggal 7 Desember 2024 pukul 00.20 WIT. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Nama pasangan calon Bapak Martinus Adi dan Agus Suprayitno Esos, perolehan suara 43936. Kemudian Bapak Mesak Magai Esos MSI dan Bapak Burhanuddin P 73049. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan asas keadilan dan kepatutan ex aequo et bono. Baik. Demikian yang mulia. Baik. Terima kasih. Kami tanda tangani Budi Rahman, Asep Aldianto, Serali Jalujaya Siregar dan Nurajan Subianto. Terima kasih yang mulia. Baik, sekarang pihak terkait, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan yang mulia, saya Ade Anjan Hasbullah SH, kuasa hukum dari pihak terkait dalam 252. Sebelum membacakan keterangan pihak terkait, mohon izin yang mulia, ada untuk pengantar, ada beberapa yang ingin disampaikan secara langsung oleh prinsipal kami yang mulia. Ya, 1-2 menit aja. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Yang mulia Majelis Hakim yang saya hormati, saya mengamati di Republik ini bahwa
sejak Mahkamah Konstitusi ada sampai saat ini, ketika sengketa pilkada dari Provinsi Papua, selalu ada 3 hal. Yang pertama adalah sistem noken. Yang kedua adalah penggelembungan suara. Yang ketiga adalah keterlibatan penyelenggara. Tetapi untuk masalah TSM, ini baru pertama kali dituduhkan oleh pihak pemohon semua di Provinsi Papua. Oleh sebab itu, kalau ketika TSM di Provinsi Papua, itu sangat berat bagi kami di Provinsi Papua. Karena ada 2 hal. Satu, itu letak geografis yang sangat sulit jangkau. Yang kedua, karakter kesukuan yang sangat beda-beda. Karakter suku Moni beda dengan karakter suku Me. Karakter suku Gunung beda dengan suku Pesisir. Karakter suku Dani beda dengan suku Me. Oleh sebab itu, TSM yang selalu dalilkan itu tidak benar kalau kita di Provinsi Papua. Terima kasih. Ya, nanti kita yang menilai. Terima kasih. Benar atau tidaknya. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Apa yang disampaikan termohon gimana? Ada eksepsi? Baik, untuk eksepsi kewenangan mahkamah kami anggap dibacakan Yang Mulia. Ya, terus? Yang kedua, untuk eksepsi yang lewat waktu kami juga anggap dibacakan Yang Mulia. Ya. Yang ketiga, terkait dengan legal standing pemohon kami anggap dibacakan, kecuali untuk permintaan pemohon yang meminta mahkamah untuk menyimpangi ketentuan 158 Yang Mulia, menunda pemberlakuan 158. Ya, ini menurut ada kami eksepsi ya? Betul. Tidak memenuhi ambang batas berarti? Ya, menurut Ya. kami Yang Mulia, apa yang disampaikan oleh pemohon itu bertentangan dengan fakta hukum. Yang pertama adalah pemohon semenjak awal justru yang merencanakan melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Nabire sebagaimana bukti PT7 Yang Mulia. Yang kemudian yang kedua, pemohonlah justru yang melibatkan ASN sebagai juru kampanye tim pemenangan 01 Yang Mulia. Ya, pertanyaan saya apakah pemohon petahana? Bukan Yang Mulia. Bukan petahana apa bisa begitu? Tapi faktanya Yang Mulia. Ya, nggak bisa, itu nggak bisa dirumuskan begitu. Yang bisa menggerakkan seluruhnya itu petahana. Kalau bukan petahana ya nggak Ya, bisa. Tapi nanti kita lihat nanti. Ya, ada di bukti PT7 izin Yang Mulia terkait itu. Ada surat dari pemohon sendiri terhadap sponsor. Di sana bisa diberikan gambaran rencana. Pihak terkait petahana apa bukan? Pihak terkait petahana Yang Mulia. Ya. Baik. Kami lanjutkan Yang Mulia. Kedua, yang melibatkan ASN sebagai juru kampanye adalah tim pemenangan paslon 01 Yang Mulia, ada di PT 8. Yang melakukan money politik juga pemohon. Melakukan mobilisasi massa pada saat kampanye pemilihan itu juga pemohon. Melakukan kampanye sara itu juga dilakukan oleh pemohon Yang Mulia. Melakukan intimidasi terhadap penyelenggaraan untuk memindahkan tempat pemungutan suara, mengintimidasi warga pada saat pemilihan, melakukan pemukulan terhadap warga, dan terhadap itu semua pihak terkait memilih untuk diam Yang Mulia demi menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Nabire. Yang ketiga Yang Mulia, berdasarkan bukti pemohon dari mulai bukti P20, bukti P22 dan seterusnya pada saat kami melakukan insahe, ternyata semua laporan tersebut diajukan setelah tanggal 28 November setelah pemohon mengetahui berdasarkan C hasil perolehan suara pemohon itu kalah Yang Mulia. Oleh karena itu Yang Mulia, kami mohon kepada mahkamah untuk tetap memberlakukan ketentuan 158 karena terbukti permohonan pemohon itu tidak beralasan menurut hukum Yang Mulia karena tidak mempengaruhi perolehan suara. Baik, kemudian yang berikutnya Yang Mulia terkait dengan permohonan pemohon yang tidak jelas kami anggap dibacakan Yang Mulia. Kami langsung kepada tanggapan dan bantahan dalam pokok permohonan. Sebenarnya kami sudah membuat slide presentasi Yang Mulia. Baik, kami bacakan saja Yang Mulia. Tanggapan kami terhadap bantahan dalam pokok permohonan pemohon sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada Yang Mulia dengan keterangan tertulis kami anggap semuanya sudah dibacakan. Pada pokoknya pemohon mendalilkan bahwa ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pihak terkait dengan bantuan sumbangan yang diberikan kepada gereja Yang Mulia. Perlu kami sampaikan
bahwa bantuan terhadap gereja itu sudah diajukan oleh pengurus gereja itu di tahun 2023 yang mulia. Sudah dianggarkan dalam APBD tahun 2024 dan sudah ditransfer oleh pemerintah Nabire itu jauh sebelum pihak terkait mencalonkan diri sebagai calon bupati yang mulia. Nah, adapun kejadian yang didalilkan oleh pemohon pada tanggal 27 Oktober yang mulia, itu sebenarnya pihak terkait bersama dengan istri melakukan kebaktian seperti biasa yang mulia. Datang ke gereja, nah pada saat itu ada dari panitia pembangunan melakukan transparansi ke jemaah dengan menyampaikan dana sumbangan dan sebagainya. Seperti kegiatan ini umum di rumah-rumah ibadat Indonesia, seperti di masjid juga suka mengumumkan hasil dana yang diperoleh oleh pengurus. Kemudian yang mulia, pihak terkait itu pada saat itu tidak pernah melakukan kampanye, tidak ada pemaparan visi misi yang mulia. Jadi terkait dengan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan di gereja yang dituduhkan oleh pemohon menurut kami tidak beralasan menurut hukum. Bahkan yang mulia, kami mendapatkan fakta justru pemohonlah yang melakukan penyalahgunaan wewenang dengan melakukan kampanye pada saat Minggu Tenang di lapas lembaga pemasyarakatan yang isinya adalah narapidana semua yang mulia. Tapi pemohon melakukan kampanye di sana, buktinya sudah kami lampirkan yang mulia. Kemudian terkait dengan tuduhan dari pemohon tentang pemberian SK pengangkatan SK honorer yang mulia. Nah, menurut kami justru itu dilakukan dalam batas kewenangannya, karena pada saat itu pihak terkait sudah kembali aktif sebagai bupati, melakukan pemberian SK sebagaimana persyaratan yang sudah ditentukan, syarat-syaratnya ketat yang mulia, siapa aja yang bisa diangkat segala macam, dan itu adalah dilakukan dalam rangka menjalankan amanah dari Undang-Undang ASN yang harus pengangkatan itu dilakukan sampai Desember 2024 yang mulia. Jadi menurut kami dalil pemohon itu juga tidak beralasan menurut hukum yang mulia. Kemudian yang mulia, pemohon dalam permohonannya itu mendalilkan bahwa pihak terkait menggunakan ASN, menggunakan kepala kampung untuk melakukan dalam pemenangan untuk paslon 02. Ini juga tidak berdasar yang mulia. Karena pihak terkait itu justru yang didalilkan oleh pemohon adalah rekaan yang mulia terhadap fakta-fakta seperti misalkan foto yang di slide sebelumnya itu dilakukan Dinas Pendidikan melakukan kegiatan di sana ada salam literasi bentuknya ya seperti sama pemohon itu diartikan sebagai dukungan untuk paslon 02 yang mulia. Padahal itu adalah merupakan gerakan literasi nasional. Kemudian yang mulia, pemohon juga menafsirkan terhadap beberapa foto kegiatan pemerintah Kabupaten Nabire seperti pihak terkait pada saat melakukan peletakan batu pertama untuk rumah adat itu sama pemohon diartikan sebagai pemberian bantuan yang mulia. Padahal itu tidak ada pemberian bantuan dan itu dilakukan sebelum melakukan kampanye. Ada kegiatan antara Pak Bupati dengan Sekda. Hanya karena memang Pak Bupati pada saat itu tidak, pihak terkait maksudnya yang mulia, itu tidak menggunakan seragam karena memakai pakaian adat, kemudian dianggap seolah-olah itu pada saat melakukan cuti yang mulia. Lamin dianggap sudah dibacakan. Baik yang mulia. Ya. Nah, begitu juga terhadap beberapa agenda yang mulia kami anggap dibacakan, seperti percakapan WA Group yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan, candaan di sana setelah penetapan termohon pihak terkait menjadi bupati dan wakil bupati dengan perolehan suara terbanyak, itu kemudian diartikan sebagai sebuah ancaman yang mulia, padahal itu tidak pernah terjadi. Kemudian juga pada saat pembuatan draft MOU yang mulia antara Dinas Dukcapil dengan Sekretaris RSUD itu dimaknai oleh pemohon
sebagai rapat untuk tim paslon 02. Padahal itu lagi dilakukan pembahasan terkait dengan data kependudukan untuk akta kelahiran anak dan dan warga yang belum memiliki KTP elektronik yang berobat di sana, Yang Mulia. Cuman diartikan lain lagi-lagi oleh pemohon bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti yang tadi kami sampaikan, Yang Mulia, permohonan pemohon ini tidak beralasan, Yang Mulia. Karena justru faktanya pemohonlah yang menggunakan ASN sebagai jurkam kampanye. Pemohon juga melibatkan ASN untuk melakukan kampanye. Kemudian, Yang Mulia, terkait dengan tuduhan pihak pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa adanya DPT tadi sudah dijelaskan oleh pihak termohon, Yang Mulia, kami hanya ingin menegaskan bahwa pada saat penetapan DPT ada saksi dari pihak 01 yaitu pemohon dan ada saksi dari pihak terkait, Yang Mulia, dan itu sudah tanda tangan. Kemudian, ya, sekarang petitum saja sudah cukup. Baik, Yang Mulia, kalau Yang Mulia sudah membuat kesimpulan. Petitum, berdasarkan uraian di atas, maka pihak terkait dengan ini memohon demi kepastian dan kemanfaatan hukum kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar surat keputusan KPU Kabupaten Nabire nomor 580 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tanggal 7 Desember 2024. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pihak terkait untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2024 adalah sebagai berikut. Pertama, Martinus Adi dan Agus Suprianto SOS MH dalam 43936. Yang kedua, Bapak Mesak Magai SOS MSI dan Burhanuddin Penari itu 73.049. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya, Yang Mulia. Demikian, terima kasih, Yang Mulia. Ya. Terima kasih. Sekarang Bawaslu Nabire. Izin, Yang Mulia. Ini keterangannya hampir sama dengan apa yang disampaikan tadi, ya. Ada hal yang baru lagi yang akan disampaikan dalam perkara ini? Hal yang disampaikan tadi itu sama dan kami telah menyertakan uraian keterangan serta dokumen alat bukti. Ya. Ada keterangan baru bahwa ada rekomendasi untuk dilakukan PSU. Baik, izin Yang Mulia, terkait dengan rekomendasi pelaksanaan PSU di 5 TPS itu dilakukan oleh Panwas Distrik. Iya. Ya. Terus? Kemudian untuk buktinya sudah kami lampirkan dalam daftar alat bukti kami. Ya. Yang telah dilakukan di 5 TPS, yang mana 1 TPS itu hanya untuk pemungutan surat pemilihan gubernur dan wakil gubernur, sedangkan yang 4 TPS untuk pelaksanaan keseluruhan antara gubernur dan kabupaten. Ya, di seperti Bupati. itu. Provinsi dan kabupaten. Terus yang diinput akhirnya perolehan suara yang hasil PSU atau yang lama yang digunakan? Yang digunakan adalah hasil dari perolehan setelah PSU. Setelah PSU. Ya. Berapa jumlah perolehan suara yang diwaktukan PSU ini? Izin Yang Mulia, untuk data itu kami tidak masukkan secara spesifik, tetapi dalam bukti laporan pengawasannya ada termuat dalam dokumen alat bukti yang kami serahkan. Ada buktinya PK berapa itu? Ada di PK laporan. Rekomendasi. Izin. Ya.
Saya melihat dulu, izin. Ya. Tapi sekarang total suara perolehan suara yang benar menurut Bawaslu berapa? Izin, dari hasil pengawasan kami sejak tanggal 3 hingga tanggal 7 bahwa jumlah suara sah itu sebanyak 116.985 dan suara tidak sah itu 3.134 dengan perolehan suara dari paslon nomor urut 1 43.936 dan paslon nomor urut 2 73.049 dengan selisih 29.113. Kalau begitu perolehan suaranya sama dengan apa yang di KPU ya? Sama yang Sama mulia. persis ya. Ada hal-hal yang khusus di sini. Untuk sementara tidak ada hal-hal khusus yang mungkin menjadi penyampaian dari kami bahwa selama pelaksanaan pleno di tingkat kabupaten dari 15 distrik yang mana rekapitulasi dari tingkat PPD itu tidak ada hal-hal yang terjadi keberatan selama pleno di tingkat kabupaten. Semua distrik yang 15 itu neken semua ya? Ya, semuanya berjalan aman. Ada perubahan-perubahan noken yang tadinya diberikan kepada paslon 2, kemudian bergeser ke paslon 1 atau sebaliknya, ada enggak? Izin, Nabire tidak menggunakan sistem. Tidak ada noken. itu. Siap. Oke. Baik. Monggo. Yang pakai noken yang 2 didalilkan tadi ada? Tuh. Izin, terkait dengan itu, kami berdasar kepada laporan hasil pengawas TPS kami yang dilanjutkan kepada Panwas Distrik di wilayah Telukimi, itu tidak termuat adanya keberatan atau kejadian khusus yang terjadi. Sehingga atas dasar itu kami tahu bahwa hasilnya adalah hasil yang sudah disahkan. Dan dokumen bukti berupa hasil salinan yang kami terima itu sudah ditandatangani oleh saksi kedua pasangan calon. Jadi proses nokennya itu di tingkat kampung, di tingkat distrik atau di mana itu? Izin, proses tersebut kami tidak mendapat keterangan secara langsung karena dalam muatan laporan hasil pengawasan tidak dicantumkan. Gitu. Izin. Iya, Prof ini silakan, Prof. Ya. Maksudnya begini, apakah di Nabire itu masih ada yang menggunakan noken? Izin, sejauh ini dalam pengawasan yang kami lakukan dan laporan yang kami terima itu tidak terjadi di bawah, tetapi karena kami tidak berada langsung di bawah. Cuman tapi masih ada nggak noken di sana? untuk saat Penggunaan ini noken? sebagian besar tidak. One man one vote semua? Ya, Tidak ada lagi TPS yang menggunakan noken? yang tadi saya sampaikan bahwa 2 yang didalilkan itu Enggak. sesuai laporannya. Iya. Oke. Jadi tidak ada yang noken toh, yang 2 didalilkan oleh pemohon, ada 2 TPS yang pakai noken enggak kan? Betul. Kami berdasar kepada laporan hasil pengawas TPS kami. Oke. Ya baik. Yang mulia ada? Cukup? Cukup. Yang mulia. Pemohon nambahkan bukti P6. Betul. Ada Rinfoy aja Bapak. Di Renvoy aja tuh, diperbaiki. Ya betul. Termohon buktinya T1 sampai dengan T28. Pihak terkait PT1 sampai dengan PT69. Bawaslu PK 3611 sampai dengan PK 36161. Betul yang mulia. Ya sudah diverifikasi, disahkan.